Loh. Abang Juma ini kok bisa menyimpulkan loh? Kok bisa menyimpulkan dari mana? Kakak ini menyimpulkan saya orang Itu Cina. lidahnya tidak bisa sebu R, itu kebanyakan orang Cina karena pengaruh bahasa Cina. Aduh. Dari kecil suka bahasa Cina, begitu masuk ke Indonesia Cinanya ke bawah-bawah, jadinya huruf R, R-nya jadi L. Yang jelas saya orang RKRI. Itu R-nya bisa. Ya, Ini bisa, nipu-nipu siapa aja. Loh, siapa bilang tak bisa? Ya tadi bilangnya olang, olang NK Kan saya sudah cakap, kalau saya cepat, saya agak susah macam itu loh, Tadi Bang Juma. Bukan saya bilang saya tak bisa. NKRI. Bukan Udahlah. saya bilang tak bisa, Bang Juma. Ya udahlah. Kita bahas Nah, apa iya. ini? Udah. Oke. Mohon maaf ya teman-teman Dayak ya kalau ku maki-maki orang ini ya. Loh kenapa? Apa sebab saya ulang diri maki-maki aneh, Bang Juma ini? Maki-maki itu kalau di Makassar maki-maki itu kasih sayang. Apa sih orang ini? Macam itu kami. Iya, tadi katanya menghargai budaya, menghargai dialog. Oke. Kalau maki-maki itu artinya mama dan aki-aki gitu loh. Ayo, masih mau ku datang besok. Apa yang mau kita bahas? Saya tak tahu. Maki, mama dan aki-aki mau bahas apa? Tadi membahas narasi tentang sunat, Bang Suma. Sudah selesai itu, udah selesai. Enggak, pertanyaan saya gini, Bang Juma tak ada. Bang Juma tadi paparkan macam itu kan. Itu kan tadi saya tunggu Bang Juma. Tunggu. Tadi kan Bang Juma kan bilang udah paparkan memang, tapi tak ada kakak tadi singgung itu Nabi tak bersunat kan gitu. Yang pernah saya dengar lah, saya dulu bilang kan Nabi itu tak bersunat. Dia katanya ada yang bilang dia sudah sunat di kandungan, di rahim ibunya macam itu kan. Jadi yang saya mau pastikan dia disunat secara kalau macam kita ini yang normal kah atau dia sunat sunat di kandungan. Kalau memang dia sunat di kandungan, siapa yang sunat dia di kandungan? Kalau dia memang sunat di normal seperti yang biasa-biasa yang seperti kita lihat biasanya, siapa yang sunat dia? Macam itulah Bang Juma. Itu yang saya mau tahu. Oke. Kita jangan mempersempit wawasan. Jadi gini, tadi saya sudah menarasikan Jazirah Arab itu adalah orang-orang bersunat sebelum Islam datang, mereka pun sudah bersunat. Selesai kita di situ ya. Nah sekarang hukum Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran, hadits. Al-Quran menguraikan hadits. Thumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Itu Qurannya. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Itu Qurannya. Apa ajaran Ibrahim yang lurus? Hadits menguraikannya. Salah satunya adalah sunnat. Apa tadi? Umat Islam itu mengikuti dua sumber hukum, Al-Quran dan hadis. Selesai. Nah sekarang begini, ini kita netral ya, kita diskusi santai aja ya. Nah gini, Tuhan di dalam pengajaran orang Yahudi, karena Yahudi itu kita harus akui, Al-Quran juga mengakui mereka adalah orang-orang terdahulu yang menerima pernyataan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada mereka melalui bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian memberikan perjanjian kekal. Apa itu? Sunnat. Perjanjian kekalnya ini, sunnat, itu berlaku kepada keturunannya secara turun-temurun. Jadi bukan hanya berlaku kepada turunannya. Siapapun yang kemudian mendapatkan legitimasi untuk melakukan hukum itu secara turun-temurun, maka dia hukumnya wajib sunat. Karena itu adalah perjanjian kekal. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa dalam agamanya yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan ini dengan keturunan Abraham? Islam atau Kristen? Jawab. Tak ada yang membatalkan, tak ada. Tapi digantikan, kalau di kami orang Kristen digantikan dengan baptis macam itu, Bang Juma.
Yohanes Pembaptis, namanya Yohanes Pembaptis. Sebelum Kristen datang di Roma dan Yunani, orang-orang Yahudi sudah dibaptis. Oke, baptis itu ditahirkan, ditobatkan. Kalau di Islam itu baptis itu wudhu. Mereka ketika Islam, misalnya anak-anak kata ini menjadi mu'allaf. Apa yang Anda harus lakukan lebih dulu? Dibaptis. Apa itu? Wudhu, mandi junub. Itu di Islam. Jadi baptis itu istilah dulu. Orang-orang Yahudi pun melakukan itu. Pentahiran namanya. Orang yang dibihkan, orang yang ditahirkan, orang yang disucikan. Anda masuk Islam, Anda dibaptis. Dengan cara apa? Wudhu, mandi. Udah, selesai. Habis itu Anda beribadah kepada Allah. Mengakui Jibril sebagai utusan Allah, Roh Kudus. Mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Selesai. Ada 3 di sana. Allah, utusan Allah, Nabiullah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bukan Tuhan, cuma satu Tuhan. Allah Azza wa Jalla. Itu poinnya. Kalau Anda ingin berbicara mengenai baptis, gugur ya. Nah, sekarang saya ulang pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, kalau orang Yahudi menyebutnya jelas Yod He Vav He, Adonai Hasem. Nah, sekarang Adonai Elohim memberikan perjanjian kekal kepada Abraham, di mana keturunan Abraham akan membuat seluruh dunia ini menjadi berkat. Keturunan Abraham menjadikan bumi ini menjadi berkat. Keturunan yang menjalankan syariat hukum kekekalan yang diperjanjikan Tuhan dengan Abraham, yaitu sunat. Pertanyaan saya ulang. Siapa di antara agama Kristen atau agama Islam yang membatalkan perjanjian Tuhan yang Maha Tinggi? Jawab. Oke, itu kan sunat itu kan perjanjian Tuhan dengan keturunan Abraham. Padahal saya bukan keturunan Abraham. Saya di luar keturunan Abraham, maka saya tak ikuti itu. Macam itu, tak saya ikuti. Jadi kesimpulannya itu kan perjanjian. Jadi kesimpulannya yang membatalkan adalah Kristen. Itu dulu, betul? Tak ada, sebenarnya tak ada yang membatalkan, tapi digantikan dengan baptis. Saya sudah tadi karena itu tadi kan itu kan perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham. Saya bukan keturunan Abraham. Baik. Maka saya tidak ikuti itu. Macam itu. Oke, jawaban saudara sangat luar biasa, bagus. Nah, sekarang kalau Anda bukan keturunan Abraham, kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham itu adalah 1. Taurat, Zabur, Yeremia, Yosua, Samuel, Daniel, Injil. Itu adalah kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham. Kalau begitu adanya, kenapa ada di kitab Anda? Kenapa ada di agama Anda kitab itu? Bukankah Anda mengakui bahwa Abraham hanya untuk keturunannya? Kenapa ada kitab keturunannya di agama Anda? Jawab. Apa salahnya ada? Apa salahnya ada? Tadi katanya ngaku, aku bukan keturunan Abraham. Iya betul. Nah, terus? Betul. Terus? Tapi itu kan perjanjian itu dikhususkan untuk keturunan Abraham gitu loh. Secara turun-temurun perjanjian Tuhan kepada anak Abraham, anak-anaknya, cucunya secara turun-temurun. Ya sudah sampai sekarang juga, mereka lakukan itu karena mereka itu keturunan Abraham. Sekarang saya tidak keturunannya. Sekarang hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Israel, apakah itu hanya untuk keturunan Abraham atau tidak? Contoh, saya kasih ilmu. Contoh, perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel, keturunan Abraham. Kenapa ada di gereja Anda perpuluhan? Sekarang tak ada di gereja kami perpuluhan, tak berlaku macam itu, tak ada. Kalau memang kalau ada itu pendetanya yang salah. Itu pendeta mata duitan macam itu. Kalau sebenarnya tak ada di gereja itu perpuluhan ada Bang Juma. Saudara, perpuluhan tak ada. Meskipun ada, anggap saya lagi pikun ya. Karena saya punya staf banyak oten. Staf saya itu banyak oten, gaji mereka itu udah dipotong duluan 10%. Tapi anggap saja saya lagi pikun, tidak ingat itu. Sekarang begini,
Kalau misalnya Anda mengatakan hukum sunat itu hanya untuk keturunan Abraham, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum sunat untuk kalian? Kakak cuma jangan dulu kejauhan. Nah, tapi pertanyaan saya ini masih Oke, silakan. Bang Juma terlalu kejauhan sampai ke sana sampai sini. Tapi pertanyaan awal belum jawab gitu. Nah, saya tanya tadi. Apa itu? Kalau memang Nabi itu disunat dalam kandungan, siapa yang sunat? Abang cuma belum jawab kan? Oke, kalau sama. Memang, Baik. Tunggu. Kalau memang dia disunat secara biasa seperti orang sekarang ini, siapa yang sunat Nabi itu? Iya, sama. Kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, iya kan, sama kan? Ini kalau di alam rahim itu kan alam gaib. Yang sunat kita nggak tahu. Nah, kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, itu kan alam dunia, bukan alam gaib. Anda bisa jawab? Nggak bisa jawab. Oke, selesai. Nah, sekarang begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan satu tindakan pekerjaan menciptakan hambanya dalam keadaan tidak berkulub, apakah itu berat bagi Allah? Selayaknya kemudian orang lahir tanpa kaki, orang lahir dengan bibir agak ada gangguan, orang lahir dalam keadaan kaki nggak ada, jarinya kurang, matanya nggak ada. Apakah itu harus ditanya siapa yang membuat seperti itu? Kan tidak. Ini Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot. Bayangkan aja, Hawa itu tidak dilahirkan, tiba-tiba muncul menjadi manusia, lengkap, cantik dia, dan dari rahimnya melahirkan miliaran manusia. Siapa yang mengadakan itu? Pencipta langit dan bumi. Orang lahir dalam keadaan kulub sudah nggak ada, kok Anda heran? Sedangkan Yesus tak ada ayah, lahir jadi manusia, Anda nggak heran. Jadi nggak berbobot pertanyaan saudara. Sekarang permasalahannya gini. Ini masih dalam satu cakupan materi kita. Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum sunat. Yesus membatalkan hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk yang empunya hukum Taurat atau untuk kalian? Untuk Roma dan Yunani dan untuk Cina? Jawab. Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Untuk dosa saya dan dosa semua Anda siapa? orang. Anda siapa? Yesus itu datang untuk membatalkan hukum Taurat. Tadi katanya Taurat untuk orang Yahudi, tadi katanya sunat untuk orang Abraham. Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat kepada orang Cina? Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat untuk orang Cina? Kenapa? Kurang keejaan. Aneh Bang Juma ini kok macam itu. Macam itu caramu. Lah, katanya sunat itu rasis lu di sini. Lah, kamu bawa macam itu. Kamu bawa nama daya. Kamu bawa nama daya. Dialekmu dialek Cina. Dialekmu dialek Cina. Kamu bawa nama daya. Kamu bawa nama daya. Setan. Kamu ternyata dialek Cina. Kurang ajar lu di sini. Pagi-pagi buka pintu makan kutu. Kamu kenapa kerasukan? Kurang ajar rasis lu. Kenapa rasis? Kenapa rasis? Kamu udah tahu rasanya menyebut nama daya. Kau bawa-bawa nama daya. Kau udah tahu rasanya. Diam lu. Lu cuma diam mulut lu. Kenapa? Diam lu. Pagi-pagi buka pintu makan kutu. Diam lu. Setan Kenapa? lu. Iblis lu. Kok rasis sekali kau nyebut-nyebut saya setan? Lu yang rasis. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Setan lu. Kamu ganti nama daya dulu. Kamu ganti nama daya dulu. Kurang ajar lu. Kurang ajar. Kamu ganti nama daya.
Kamu ganti nama Dayak dulu. Minta makian lu dari saya. Jangan kau sebut nama Dayak, kau pakai nama Dayak, dialekmu dialek orang itu Cina. Bukan urusan lu. Haiya. Itu bukan urusan lu Juma, bodoh. Haiya. Bodoh aja. Modal congor aja kau Juma. Hei Juma, modal congor aja kau itu. Paham kau itu? Jangan emosi, Bang. Congor Kok lu jangan aja yang emosi. panjang Juma. Hei Juma. Kok jangan emosi kok. Diam mulut lu, diam mulut lu Juma. Kok jangan emosi. Kalau lu baik-baik sama saya Haiya. tadi, saya tak bakal begini Juma. Tapi lu cara lu itu Haiya. tak baik. Maka lu Jangan emosi. apa yang lu perbuat, Makanya aku apa yang lu bilang perbuat, kamu maka itu akan tujuannya balik sebenarnya sama mau lu. membuat perpecahan. Kau sebut nama Dayak. diam lu. Kau pakai Diam nama lu. Dayak, dialekmu dialek Cina, nggak boleh begitu. Saudara-saudara Berapa saya kerugian lu Cina. kalau itu nama Saudara-saudara saya Cina, banyak adik angkat saya Berapa Cina, abang kerugian saya lu biar Cina. apa Kamu kerugian bawa lu, biar bawa saya bayar. Juma. dialek Cina. Diam mulut lu itu, Habis diam itu mulut lu ngaku itu. tidak bisa sebut R. Juma bodoh. Ternyata bisa. Juma bodoh, diam lu. Besar congor aja lu di sini. Jangan diturunkan ya, jangan diturunkan. Diam sampai dia lu, sadar. diam lu. Ayo ngomonglah, jijik saya ngomong. melihat lu. Jijik saya melihat lu Juma. Kalau Ngomonglah, macam Bang. itu cara lu, kalau macam itu cara lu, saya tak Ya, hargai calalu lu. lagi calalu. Tak ada, Calalu tak ada, cara. Jangan kau buat-buat tak supaya saya dianggap kau orang hargai. Cina kau. Tak saya hargai lu. Tak Nah, saya hargai bisa aja tapi dia sebut kalau- R. Kalau lu Dasar baik-baik, penipu. saya akan hargai lu. Calalu. Saya akan hargai lu. Begitu Hargai Juma. giliran mengatakan Tapi hargai ada kalau R-nya lu- bisa. Harusnya kalau hargai lu, macarin hargai cara lu. tak anggap lu tai saya, paham lu? Ya udah nggak Tak apa-apa. anggap lu tai saya. Ya nggak masalah. Tuh, nggak ingat masalah. itu. Kalau lu Kalau baik-baik menghargai, sama bahasanya saya, dijaga. kalau Nggak masalah. Kalau menghargai Maka bahasanya itu- dijaga, jangan keluar kata-kata itu. Nggak masalah. Iya. bilang sama itu si Juma Jangan itu. keluar kata-kata itu. Bilang sama si Juma itu. Nongor kamu nih. Hargai dulu orang. Ini awalnya kenapa dia emosi nih kan? Saya bicara kan baik-baiknya. Aku kan bilang udah, gini. diam, Kamu mengatakan. diam lu. Iya, kamu yang merasa, Bu. Sering tantrum juga sama Dewa, Bang. Mendingan Kamu bawa nama Dayak, itu kan nama suku, nggak bagus. Diam lu. Tadi itu. kamu katakan tak ada kerugian lu, tak ada kerugian lu mau bawa apapun nama saya. nggak boleh karena kita dialog lintas agama. Berapa Ini kerugian hal lu? sensitif, Mau Bu. sensitif kamu apa? Tak ada kerugian lu. Kalau ada kerugian lu, berapa kerugian lu? biar saya Ketahuan bayar? kalau dia dialek Cinanya dibuat-buat diam kan, lu, ketahuan kan? Diam lu. Ketahuan Diam kau lu. itu. Diam. Jangan-jangan kau Diam. orang ini Diam orang lu. timur tapi dialeknya dibikin-bikin diam Cina lu situ, tadi. Diam lu situ. Diam. Diam lu. Terus ngoceh. Ngoceh lah. nasi goreng, Bang. Bang Dewa diam dulu. Biarkan dia ngoceh. Kenapa? Anak. Saya mau bilang anak Dayak, kamu dialeknya Cina. Anak Cina aja ya. Kenapa diturunkan? Host, kenapa diturunkan, host? Kenapa? Kena Bennett dia, kena report. Iya, teman-teman juga jangan main Bennett aja. Kalau dia ini gini loh. Tadi kan dia ngomong hukum sunat itu hanya untuk orang Ibrahim, keturunan Abraham, kata dia. Terus saya tanya, yang mana yang membatalkan perjanjian kekal Allah Tuhan dengan manusia keturunan Abraham? Islam kagak. Islam meneruskan perjanjian itu. Kemudian Kristen membatalkan perjanjian itu, tapi dia mengatakan, oh kami tidak membatalkan, tetapi kami bukan keturunan Abraham, jadi kami tidak melakukan sunat. Nah, maka saya katakan, kalau gara-gara itu alasan karena bukan keturunan Abraham kalian tidak sunat, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk kalian? Yesus mati untuk membatalkan hukum sunat. Berarti Yesus hanya untuk kematian Yesus hanya untuk orang keturunan Ibrahim, berarti Abraham, bukan untuk kalian, bukan untuk apa aku bilang, bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang Yunani, bukan untuk orang Cina. Ngamuk dia langsung.
Haya, aku bilang gitu kan, dia langsung ngamuk. Padahal dari awal kan kita uji kebohongan dia. Pura-pura tidak bisa sebut R. Ternyata dia keceplosan sebut R berulang-ulang. Malah dia praktekkan. Coba sebut R. Kok bisa? Bisa kalau pelan. Giliran tadi kecepat dia bisa. Bisa sebut Gurunda itu. Penipu dia, penipu. Sama dengan Pak Pipo ini suka nipu-nipu. Tapi kalau ada Pak Pipo jangan dinaikkan ya. Ngamuk lagi nanti dia. Udah di atas, dia tuh. Astagfirullahaladzim, ada Pak Pipo, aduh keceplosan saya, mampus sudah saya. Kasihan Bang, ini usianya tinggal 3 bulan lagi Bang. Waduh, gimana ini teman-teman? Host juga lihat dulu dong. Orang kalau lagi ngomong gini, jangan orangnya dibawa. Aduh, gimana sih? Saya sudah terlanjur bilang Pak Pipo penipu baru dinaikkan. Kayak mana ceritanya host? Ya Allah ya Karim, sudahlah mampuslah sudah saya ini. Apalagi asam uratnya pasti kambuh hari ini. Ya Allah ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, kita sudah mau digulung lagi nih nanti. Untung dia lagi di rumah sakit, jadi dia nggak bicara. Alhamdulillah, masya Allah. Pak Pipo. Oke, ngucap kau dulu, ngucap kau dulu ngaji sekalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Usianya sisa 3 bulan lagi nih Pak Pipo ini. Ngucap kau dulu, ngucap ngaji. Biar saya dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahmanu ya Karim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Udah siap ngucapnya? Udah. Ngaji sekalian, ngaji dulu. Ngaji lagi. Disuruh lagi ngaji. Sebelum ya, supaya jantungmu normal nanti ya. Silakan. Ngaji. Saya Wa ma qadarullah haqqa qadarihi is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Allahu Akbar. lagi. Enak dengar kok. Ngucap lagi, ngaji lagi. Silakan. Yakin Pak Pipo? Ucap kau ngaji, kan lebih enak ini dengar. Ya, silakan. Daripada ngomong gak enak. Silakan. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Masya Allah. Gimana Pak Pipo? Lagi ngucap aja terus sampai 5 jam. Kenapa? Silakan. Ya ahlal kitab kad ja'akum
ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Lanjut. Lanjut. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah Akbar. Lanjut. Mantap itu. Lanjut. Masya Allah. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء qadir. Halas. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allah. Boleh gantian Bang Juma. Boleh. Masya Allah. Lanjut. Makasih Kang Ipo. Lanjut ya, terus lanjut ya. Tapi kok lewat ngucap kamu. Ya, lanjut. Iya, lanjut. Dua-dua. Yehezkiel, baik bentar dulu Pak Ipo. Yehezkiel 23 nomor 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Udah Hei anak manusia, ngucap kau dulu. Ngucap dulu ngaji kau weh. Ngucap kau dibilangin mereka bersundal di Mesir. Pak Ipo, ngaji kau. ini firman Ngaji kau dulu. Nah dulu dengerin ini firman Teos ini. Dengerin. Oh ngaji. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang. Pak Ipo dengerin. Daripada nangis. Dengerin. Ngucap kau dulu ngaji kau, daripada kau nangis Bombay nanti. Ngucap dulu. Iya, ini kan lagi bacain firman ini. Ngucap kau ngucap. Ngaji. Sebentar dulu. Tunggu, gimana sih? Ngucap kau ngucap. Udah dari tadi saya sarankan Anda ngucap. Silakan, saya diam. Baik. Biar merdu. Perbuatan-perbuatan Ngucap ngaji. Persundalan itu engkau tidak ngucap kau dulu, ngucap kamu. Waktu engkau telanjang bugil sambil menegangkan dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Daripada kau nangis Bombay terus, ngucap ngaji. Kan elok. Saya diam, saya diam. Tapi Po, ini firman Teos, dengerin itu. Gimana sih? Ngucap. Dengerin dulu. Sebentar. Ngaji udah ngaji. Setiap persimpangan jalan, engkau membangun pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat. Ngaji kau bocah. Sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu,
Ngaji. Sehingga persoalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Kau ngaji dulu merdu Aku sebentar Pak Pipo. Ngaji kau. Ngaji. Pak Pipo nggak ngehargain ini ya. Orang lagi bacain firman Theos. Ngaji kau, ngaji. Silakan ngaji ya. Lanjut, Bang Juma. Dia nggak ngehargain kitab suci. Kita membaca. Ngaji. Saya mute. Ngaji kau, ngaji. Oke, lanjut. Wa Ngaji ya. qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha' walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Halas. Allah subhanallah. Makasih Juma. Udah capek kau ngaji lagi kan udah. Ngaji lagi. Ini Ngaji. Enggak ngaji lagi kau dulu. Udah capek? Belum? Gak ada capeknya kalau ngaji, Bang. Oke, makasih. Silakan saya mute ya. Ngaji kau terus. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sadaqallahul azim. Mari diskusi. Ya, enggak, kan lebih enak didengar daripada kau keluar kayak burung pipit. Udah ngaji lagi. Enak. Ngaji. Giliran mendengarkan Al-Quran enak, giliran mendengarkan Bible enggak enak itu. Ngaji kau dulu. Ngaji ya, ngaji kau bocah. Silakan. Saya bocah. Ngaji. Bagaimana teman-teman? Ini gimana kita mau diskusi? Ini kita disuruh baca tartil. Ngaji dulu. Daripada keluar nggak ada tuh. Ngaji dulu. Ngaji kau dulu cuma. Saya mendengar dulu. Kalau mau dengerin ngaji, sama saya aja berdua nanti. Ipa diam dulu, Ipa. Ngaji dulu, ngaji kau dulu. Kan enak didengar. Woi. Apa sih Pak Pipo ini tuh? Tua bangsa Saya dengar. Sudah ngaji kau dulu ya, ngaji. Saya dengar dulu ya, nanti dengar kok. Makasih. Lanjut. Saya dengar itu. Perempuan diam kau. Ngaji si Juma itu kau hargai Juma. Marahin apa? Diam. Kau dengar. Banli Handrik ini Muslim apa Kristen? Kristen apa Muslim? Ngaji. Cuma ngaji kau dulu. Ngaji kau. Nanti dengar. Perempuan diam.
Udah Pak Dipo, udah Para Pak Dipo, makasih udah Pak Dipo. Cuma ngaji. Lihandrik Muslim Kristen. Lihandrik. Diam kau perempuan, diam kau. Turun kau turun. Turun. Jadi Si Juma ngaji kau keluarga. Silakan Juma. Anda kan sudah ngaji kau ngaji ya. Baik. Atau ngucap ngaji ya. Lanjut. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Masya Allah. Dengar kau dari Ya udah, kita dialog lagi sekarang. lanjut dulu. Bocah cilik ini. Lanjut. Ya, nak didengar dibilang. Lanjut. Dialog. Lanjutlah Juma. Nak didengar. Oke. Masya Allah. Dialog kita. Ya. Enggak nak. Atau gantian Bang Dewa. Gantian Bang Dewa lagi. Boleh. Dulu sih. Suara saya Kepada Ikhwan Fillah Stabilillah. Makasih ya Juma. Dengarkanlah. Iya, Bang Ini Vito. adalah firman dari Theos. Dalam Yeskel 23:19-20. Dewa. Lakukan tidak lebih banyak lagi persundalannya sambil mengingat kepada masa mudanya. Waktu dia bersundal di tanah Mesir. Papipo, ini kan Bible ini, kitab suci Papipo. Kok nggak dihargain sih? Gimana? Ia birahi pada kawan-kawannya bersundal. Biar saya dengar dulu suaramu. Ngaji dulu kau, biar saya dengar dulu. Sebentar, Papipo. Cakar kau. Gantian, gimana sih? Sebentar. Ya ngaji dulu ku dengar. Ngaji dulu ku dengar. Kemesuman di... Ngaji dulu kau. Kemesuman masa Ngaji kau. Ngaji dulu Juma. Dewa. dan menjamah-jamah. Iya, ngaji dulu kau daripada kau nanti kayak burung pipit. Udah ngaji dulu ngaji. Tolong hargai. Saya dengar kok. Ini adalah kitab suci Papipo. Dengarkan, hormati yang namanya kitab suci. Ketika kami membacakan, kita dengar sama-sama di sini Papipo. Ya, Dewa ulangi sekali lagi. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Aduh. Itulah firman Theos. Nah, kenapa ya? Kenapa dia tidak suka dengar Bibelnya? Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Bang Hendra, Masya Allah. Oh, Pak Hendra, banyak Pak Hendra ya. Kita ngasih ke Bang Hendra. Masya Allah, naga terbang. Ya Allah, barakallah, Bang. Sehat selalu. Papiponya tidak ada, kita berhenti untuk membacakan Bible. Silakan dilanjut. Masya Allah, barakallah. Si anak kata masih datang, masih ada. Anak kata ada di bawah, diindahkan aja. Enggak, dia udah Dewa hancurin, Bang. Jadi Ini diskusi lagi. sebentar Bang, ini Lihandrik ini Muslim apa Kristen? Lihandrik. Kayaknya dia Kristen. Lihandrik Kristen. Bang. Aduh, Bang Lihandrik, Kristen apa Muslim? Lo? Aduh.
Turunkan Bunda, turunkan. Kalau tidak Tiba-tiba mau dia bisu. Dia malu dengar Bible ya, Bang Lihan. Jaringannya mungkin. Mana tahu dia Muslim, ukhti. Turunin aja. Jaringan mungkin. Oke. turunkan Bunda. Bang Pipo dengarkan Al-Quran, dia teduh hatinya, kalbunya connect dengan wahyu ilahi. Giliran baca, Bang Sangat Dewa baca, berbeda ya Bang. berbeda. Respon. Dengarkan Biblenya sendiri beda rasanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan lu, dia itu usianya sisa 3 bulan lagi Bang. Nah, ada aja. Nggak bisa mendapatkannya. Bang Iya Dewa. kan? Jangan, kasihan. Beri dia kesempatan untuk bertaubat. Ya, setuju. Kita sapa dulu nih Charlie, Kristen apa Muslim Bang? Selamat Muslim, beliau yang kita syahadatkan kemarin. siang. Oh Muslim. Oke. Mohon maaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Kan tadi malam mau Bang Duma. Gimana Dek, Charlie? Teman Bang Zuma, makasih. Ya, sama-sama. Udah ketemu dengan Bang Handi, udah? Saya mau WA sih antar. Iya, jumpalah sama Bang Handi, jumpa dengan teman-teman kita, para apologet di Jakarta gitu, gabung sama mereka, belajar Islam. Itu Bang Zuma yang di Telegram link API. Oh iya, di situ juga bisa di grupnya. Assalamualaikum. Waalaikum. Di grup WA juga ntar kalau ada kayak nantinya grup WA untuk ini teman-teman API semuanya. kira Kristen. Akuina Kristen Muslim. Saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini giliran Dewa Bang, diam dulu Bang. Silakan. Gimana Bang? Bang lagi. Mbak Guena, namanya susah banget sih namanya. Guena. Sayang suaranya kecil Bang Dewa. Iya, namanya susah, ganti aja ya. Ganti Nyonya Dewa, kek. Itu jauh lebih bagus kayak Nyonya Dewa. Gimana Pak Guena? Bini orang juga kerjain mana sih lo? Maaf. Ayo teman-teman Kristen naik. Saya izin turun aja dulu ya, benar sama Ustaz Zuma, Bang Dewa dan lain-lain. Iya, Bang Farid. Sehat selalu, Bang. Siap Bang, siap. Alhamdulillah Bang Burunda. Bang Masya Kang Chan, Allah. kita Alhamdulillah, Bang Bang. Dewa. Siap. Oh, iya, Bang Chan yang tadi ya. Oke, sehat selalu. Bang Farid ini suaranya mantap kali. Oh, mana sih Burunda? Panggil Bang Zuma aja, Bang. Iya Bang. Iya, siap. Masya Allah. Kemarin gimana, sempat Ubi? ya Bang, tapi supaya nggak ada waktu saya Bang. Kita Iya, sapa dulu insyaallah. Maliaki. Bang Maliaki, selamat siang. Selamat siang. Apa Bang? Anda Kristen ya? Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin didiskusikan hari ini? Silakan. Lagi bahas soal apa ini ya? Ini saya angkat nih. Yesus berdoa kepada Allah. Artinya Yesus. Bukannya Allah kalau berdoa. Udah lagi nih orang. Di Quran kan Allah berdoa ya. Silakan gurunya. Lagi buat narasi nih. Udah diam Bang Farid, diam. Stop. Biar Iya, jadi gini Saudara Maliaki. Allah Subhanahu wa taala itu mau berdoa kepada dirinya atau mau berdoa kepada siapa yang Anda ingin narasikan? Kan ada ayat Al-Quran itu yang berkata Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Oh, bersalawat itu artinya memuji kan? Memuji, kemudian memanjatkan pujian. Boleh kita kemudian buka ayatnya? Boleh, silakan. Enggak, Bang Zuma aja yang buka. Saya tidak tahu di mana ayatnya. Coba. Nggak usah Ya, bohong enggak. lah Zuma. Maksud saya, Nggak tahu. dalilnya Allah berdoa itu saya nggak tahu. Di mana ada Allah berdoa?
Seharusnya Allahu malaikatahu yusalluna alai nabi. Itu bunyinya. Dia bersalawat kepada Nabi, artinya memuji Nabi. Yusalluna. Itu dari Iya. bahasa, dari kata apa dasarnya? Iya, saya tahu. Yusallu. Sallu itu Terus apa? sama ketika saya menarasikan begini. Ketika kemudian kata mandi pada bayi, mandi pada anak-anak, dan mandi pada orang tua itu sama nggak? Padahal sama-sama kata mandi. Ini masalahnya Tuhan dan kegiatan yang dilakukan adalah doa. Sabar Nggak dulu. usah kemana-mana. Sabar dulu. Ketika bayi mandi dengan orang dewasa mandi, apakah sama? Muatan cakupan kata mandi itu ketika yang mandi bayi dan yang mandi orang dewasa, apakah cakupannya itu sama? Itu dulu Sama dong. kita selesai. Sama. Kalau bayi mandi, yang mandikan siapa? Bukan soal yang mandikan siapa. Enggak. Ini masalah mandinya. Ini kita berbicara Kegiatan mengenai mandinya itu loh. Enggak, kamu salah Tunggu. menginterpretasikan kata Tunggu. mandi. Tunggu. Bayi dengan mandi yang anak-anak dan mandi dewasa, semuanya adalah mandi. Itu kegiatannya. Oke. Itu kata kerjanya, mandi. Oke. Pada saat mempraktekkan di dalam ayat Al-Quran itu, bisa diam ini. Yusalluna itu sama-sama malaikat dan Allah melakukan kegiatan yang sama, yaitu saluna alai nabi, ya kan? Wis, Nah, mantap. ini saluna ini apa? Oh, Itu yang perlu jujur. Oh, mantap kali lah. Nah, sekarang begini. Kalau bayi mandi dengan orang tua yang mandi, sama-sama mandi nih, sama-sama mandi. Apakah cakupan muatan pekerjaan itu sama atau beda? Sama, itu mandi. Kegiatannya mandi. Coba, bagaimana caranya seorang bayi mandi sendiri? Entah bagaimanapun caranya, yang pasti mandi, ya. Yang pasti mandi, gitu loh. Bagaimana cara bayi mandi? Bagaimana cara bayi ini mandi? Ayo, ini aja kata mandi aja Anda sudah kelabakan gitu loh. Bagaimana cara bayi itu mandi? Bagaimana cara orang sakit mandi yang dewasa? Nah, orang dewasa juga mandi. Cara mandinya orang dewasa adalah memandikan dirinya sendiri. Oke, ini orang sama-sama mandi loh. Tapi ketika bayi ketika bayi yang mandi, bayi ini tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Padahal berasal dari kata mandi, sama itu. Orang sakit berasal dari kata-kata yang sama. Salawat. Tua yang sakit mandi. Tunggu. Nggak usah kemana-mana kamu. Nggak usah kemana-mana. Diturunkan orang tidak mau belajar. Takut kamu semua. Baru itu saja kamu udah kelihatan nggak tahu apa-apa. Baru ini loh. Ya udah, jangan diturunkan. Berarti dia pintar. Oke, saya ingin teman-teman muslim di sini duduk yang tenang, biar saudara Maliaki yang jelaskan ke kita. Silakan. Jangan di mute. Maliaki, silakan Anda menjelaskan tentang salawat Allah, salawat Nabi, salawat Rasulullah, umat Islam, dan salawatnya para malaikat. Coba Anda jelaskan. Saya nggak mau menjelaskan. Saya ingin kamu yang menjelaskan ayat itu. Anda merasa lebih pintar dari kamu. Anda merasa lebih pintar. Taunya goblok. Anda merasa pintar dari kami. Coba. Bagaimana Allah mempraktekkan salawat kepada Nabi? Coba satu aja. Ya, saya tidak pusing bagaimana dia melakukan ini. Siapa yang suruh Anda pusing? Siapa yang suruh Anda pusing? Tidak ada yang suruh Anda pusing. Saya cuma, Anda kan mengatakan, saya mengatakan, Bung, kenapa saya minta Anda diturunkan? Karena Anda tidak mau diam ketika saya berbicara. Paham? Saya bukan merasa Anda itu pintar, enggak. Sedikit pun. Malah Al-Quran saya mengatakan Anda itu hewan. Bagaimana mungkin saya menganggap Anda pintar? Enggak. Saya cuma tidak suka kalau saya ngomong, Anda ngomong. Ilmu yang saya salurkan tidak masuk ke otak Anda. Anda dengarkan aja belum tentu masuk. Apalagi Anda ngomong juga. Gini, ketika Anda menarasikan salawat Allah itu adalah Allah berdoa. Nah sekarang coba Anda tunjukkan mana doanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan ke saya. Silakan. Loh, begitu itu yang tahu hanya Allah, wallahu alam, gitu loh. Itu jawabannya. Tetapi masalahnya gini, dengar semua. Jangan tertawa terlalu cepat. Di dalam ayat tersebut,
malaikat dan Allah melakukan tindakan yang sama, yaitu Ya, anak bayi dan orang dewasa sama-sama melakukan mandi. Oke. Ya, jadi terus Allah berdoa. Allah berdoa. Ya, kan tadi saya katakan sama Anda mandi dengan Ya, kalau orang begitu, dewasa dan malaikat anak dan itu malaikat beda. dan Allah mandi. Malaikat dan Allah sama-sama berdoa. Nah, ini dia orang nggak paham. Jawab. Sekarang begini, Anda menuduh Allah berdoa, betul? Ya. Di ayat itu Quran yang bilang loh, bukan saya. Nah, sekarang mana tunjukkan doanya Allah kepada untuk Rasulullah, mana? Coba tunjukkan. Jadi Al-Quran bohong waktu bilang bukan Al-Quran yang bohong, Anda yang bolot. Allah dan malaikat salat kepada Nabi. Jangan gemetaran, santai aja, santai. Jangan gemetaran. Itu Quran bohong. Jangan gemetaran. Santai aja. Sekarang Anda adalah orang yang bukan mengimani Al-Quran, tiba-tiba datang mengatakan Allah berdoa. Tunjukkan satu doa Allah, coba. Pingin tahu aku di mana tertulis Allah berdoa kepada siapa untuk Nabi Muhammad. Coba, pingin tahu aku. Di ayat itu Allah berdoa atau tidak? Mana doanya? Kalau Anda memahami Allah berdoa, mana doanya? Coba. Di surah apa, ayat berapa? Itu Allah yusalluna ala nabi itu di mana ayatnya? Ayo kita buka sini. Cuma iya, oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Mana coba doanya? Tunjukkan doanya Allah untuk Nabi Muhammad itu mana? Saya kasihan sama kamu. Kita itu bahas bukan soal doanya, tapi kegiatan melakukan doa. Iya, mana doanya? Begini, saudara, gini, dengarkan ya. Anda itu punya kitab sudah terjemahan bahasa Indonesia. Aduh, mau usah kemana-mana. Dengar dulu. Ini Dengar dulu, Bang. Dengarkan ya. Tenangkan jiwamu ya. Dengan dewa Molok yang ada dalam tubuhmu, jangan suruh meronta dulu. Nah, kami umat Islam memahami Quran. Umat Islam memahami. Loh, kenapa sih Anda nggak mau diam? Dengar dulu, Bang. Tunjukkan adabmu bahwa kami itu manusia, bukan gugup sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Iya, kan Yesus mengatakan di luar Yahudi itu guguk. Jangan Anda tampilkan di sini tabiat itu. Oke. Nah, umat Islam memahami kitabnya itu dari sumber original teksnya itu sendiri. Umat Islam memahami ketika Allah bersalawat, Allah memuji. Nah, Anda memahami yang tidak ngerti Al-Quran, Allah berdoa. Saya tunjukkan bukti Allah memuji, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa. Ayo. Mari, bisa enggak? Saya tunjukkan bahwa Allah memuji Rasulullah, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa untuk Rasulullah. Ayo, bisa enggak ini? Supaya kita langsung ke poinnya. Silakan. Kata salat itu apa di situ? Inti kata salat yang di ayat yang saya bawa itu apa? Tunggu. Ini saya sudah menjelaskan kepada saudara. Ketika Allah bersalawat untuk Nabi, itu adalah memuji Nabi. Ketika dengar. Jangan nanti saya suruh Anda i'rabkan, bahas nahwu syaratnya, bahas kata itu, Anda nginuk giginya nanti. Oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Tunjukkan mana doanya Allah untuk Rasulullah, mana? Al-Ahzab 56 ya, sabar. Saya buka dulu. Saya baru dapat. Oke. Kita buka Al-Ahzab 56. Semua yang ada di Komal ini silakan buka ya. Supaya kita pada cerdas, nggak mau dibodoh-bodohin terus sama si Zuma ini. Iya, silakan, Bang. Ayo, kamu buka Zuma supaya kelihatan kamu jantan di sini. Kita bahas itu. Iya, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salawat Anda katakan itu adalah doa. Oke. Sekarang tunjukkan bukti bahwa Allah pernah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Nanti akan saya berikan bukti. Dengar. Tunggu, Bang. Tunggu. Nanti tolong kasih bukti. Saya juga akan kasih bukti bahwa Allah itu bukan berdoa tapi memuji. Anda buktikan kepada kami Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di mana? Silakan. Ada, saya buka dulu ayatnya ya. Iya, silakan, Bang. 36 ya. Iya, silakan.
Al-Hasab apa tadi? 56. Oh, 56. Sekarang sorry. Sekarang doa di mana tertulis Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Bang. Gini, walaupun Anda berkata bahwa Allah tidak ada bukti dia berdoa, tetapi di dalam ayat Al-Quran ini, di surah Al-Ahzab 56 ini berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Saluna itu berkata dari bahasa salat. Salat itu doa loh bro. Kita nggak usah bohong-bohong di sini. Doa yang dilakukan oleh malaikat dan Allah bersama-sama. Ya. Itu. Ya. Nah, ketika malaikat melakukan tindakan yang sama, Allah melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh malaikatnya, ya. Iya. Menurut Anda itu tidak salah ketika dia berdoa. Apa? Allah berdoanya kepada siapa dong? Begini. Bahasa yang Anda pahami yaitu dari kata apa tadi? Sallu kan? Ya, sallu. Oke, sallu. Apa artinya ini sallu? Sallu itu doa, berdoa. Apa bahasa Arabnya doa? Sallu dari salat. Makanya aku bilang saudaraku, kalau Anda ingin mencaci Islam dengan hanya metode terjemahan, Anda akan kelabakan. Karena sallu itu bukan artinya doa. Sallu itu adalah jelas sekali ketika kita melihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, itu berbeda antara sholat dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi antara sholat, tunduk, kemudian di sini beribadah atau melakukan suatu perintah dibandingkan dengan doa pengharapan, itu berbeda. Jadi yang diterangkan dalam surah Al-Ahzab itu bukan berdoa. Jadi salah ini, Yusaluna salah. Lah, kan saya sudah mengatakan kalau itu doa, tolong tunjukkan di mana Allah berdoa untuk Rasulullah, dan saya akan menunjukkan di mana Allah memuji Rasulullah. Ya, oke, saya ikuti kamu ya. Allah memuji Rasulullah. Kalau Allah sudah memuji Rasulullah, untuk apa malaikatnya memuji lagi? Lah, saking takjubnya oleh ciptaan Allah yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takjub mereka. Apalagi kami umat Islam. Takjub karena apa kira-kira ya? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seorang diri mampu menjalankan syariat yang dituntun oleh Allah kepada mereka untuk menundukkan hukum-hukum di atas muka bumi. Seorang diri. Apa itu? Nabi Musa alaihissalam dengan Harun tidak mampu menundukkan kaumnya. Yesus dengan Yahya Pembaptis tidak mampu menunjukkan Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri mampu menundukkan dunia. Menundukkan dunia bagaimana? Mana buktinya? Bukti apa? Loh, karena kamu klaim Musa nggak mampu, Isa nggak mampu, Muhammad mampu. Buktinya mana? Yes, buktinya Indonesia aja dulu, Bang. Indonesia is tunggu saudaraku, tunggu. Indonesia. Kenapa nggak Cina aja sekalian? Baik. Atau Amerika atau Eropa sekalian gitu loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Jazirah Arab. Jazirah Arab tunduk kepada beliau seorang diri. Iya, Jazirah Arab doang. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke Yerusalem. Yerusalem itu lebih luas Makassar, tapi dia tak mampu menundukkan Yerusalem menjadi pengikutnya. Yesus bahkan sekarang saja buktinya seluruh dunia. Ini umat Kristen paling banyak. Ya, di situ saja Muhammad sudah gagal dari dibanding Yesus. Umatnya Yesus, Bung. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu umatnya Paulus. Beda. Yesus ditolak di tempatnya. Muridnya hanya 12. Itu pun satu orang mengkhianat. Tinggal 11. Keturunannya hilang. Tidak ada keturunan dari ke-11 muridnya sekarang mengimani Yesus. Itu sampai hari ini, sampai hari ini Bani Israel tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus hanya Paulus dan murid-muridnya.
pengikutnya. Oke ya, satu ya. Nah, Orang, aduh kasihan. sekarang kembali ke tema. Kalau orang Israel itu, kalau dengar, kalau orang Israel itu tidak ada yang mengikuti Yesus, orang Yahudi itu udah banyak di seluruh dunia. Tetapi orang Kristen mula-mula itu adalah orang Israel, gitu loh. Jadi nggak usah ini ngaco. Klaim Anda berkata bahwa Nabi Muhammad itu berhasil, itu yang saya minta buktinya. Buktinya kan kamu klaim aja. Sejazirah Arab itu adalah Jazirah Arab sebesar apa sih, Zuma? benua Arab itu benua besar. Ada benua Arab. Benua Arab. Kamu nih lelucon betul-betul, Zuma. Anak-anak kamu nih. Anak-anak asli. Sedangkan saya heran kamu itu bisa dianggap seorang yang berilmu. Kasihan saya sama orang-orang berapa ribu nih, 1.800 ini yang muslimin yang ikut-ikut kamu. Kamu nih nggak tahu apa-apa. Sedih saya lihatnya. Setiap saya datang selalu saya gaplok kamu. Gimana sih muslim kesayangan saya? Oke, baik saudara Maliaki. Luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Kamu bilang benua, kok Yerusalem? Saya tanya dulu, luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Luas mana? Kamu tahu kan, dalam sejarah ketika Muhammad meninggal, begitu banyak orang Islam yang murtad. Pertanyaan ada saya, perang besar ya. Pertanyaan kan, saya, kamu tahu sendiri, kamu punya ilmu nggak sebenarnya? Pertanyaan saya, jadi luas kalau mana, Anda berkata Jazirah Arab itu dikuasai, luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Atau jangan Yerusalem terlalu luas. Luas mana Nazaret atau tanah Yudea dibandingkan Jazirah Arab? Dengar ya Zuma. Kenapa ada perang? Pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya. Luas mana Jazirah Arab dengan Galilea, tempat Yesus memberitakan Injil? Keliling-keliling. Benua Arab itu besar sekali menurut Zuma. Besar sekali benua Arab. Iya, sampai ada di petanya Zuma bahwa ada tambahan satu lagi benua di dunia ini, yaitu benua Arab, gitu loh. Dan itu adalah ilmu pengetahuan yang didapat para muslim dari seorang yang ngaku guru bernama Zuma. Ada benua Arab. Kan lucu Anda ini. Benua Arab itu adalah semenanjung Arab, Bung. Terletak di bagian barat daya benua Asia. Iya. Yang percaya ada benua Arab itu cuma kamu sendiri, Bung. Semenanjung Arab itu benua Arab, Bung. Benua Arab. Kasihan kali ini orang. Semenanjung Arab itu adalah benua Arab. Wilayahnya terletak di bagian barat daya benua Asia. Anda belajar dari mana? Jadi ada itu yang benua Anda Arab. tertawakan. Ya, benua Arab. Bung. Benua Arab. Ya, semenanjung Arab ada nggak? Kamu ngaku nggak kamu salah? Saya tanya dulu, semenanjung Arab itu ada nggak? Mulai. Saya tidak bisa melepaskan kamu dari kesalahan kamu. Iya. Kamu ngaku dulu bahwa semenanjung Arab. Betul, semenanjung Arab itu benua Arab. Sekarang saya tanya samamu. Semenanjung Arab yang benua Arab itu luas mana dengan tanah Yudea, tempat Yesus mutar-mutar kayak gasing, tidak ada murid, cuma 11 ekor. Kau kalau mau maki-makian, kau belum lahir, kelasmu belum sampai. Saya tanya, kamu tidak jawab. Semenanjung Arab, kalau kamu alergi dengan kata benua, semenanjung Arab dengan tanah Yudea, tempat Yesus keliling-keliling itu luas mana? Luas mana? Satu kalah, kamu kalah kan? Dengar. Kedua. Banyak mana pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia kemudian memimpin tentara 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. 10.000 orang kudus. Itu dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Dia akan datang bersama dengan 10.000 orang kudus. Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kota Mekah dengan 10 orang kudus dari Madinah. Sekarang saya tanya samamu, kapan Yesus memimpin 10.000 orang? Kalah lagi. Kenapa? Yang ketiga, tempat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tanah Mekah. Banyak orang yang dipaksa menjadi di Islam. tanah Mekah di tanah Mekah hari ini 100% Islam. Yesus lahir di Yerusalem. Hari ini Kristen Yerusalem hanya 3 ekor. Itu pun ekornya sudah kena kurap. Kalah 3.
Kalah 3. Oke. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan Islam. Oke, Islam hari ini berjaya. Yesus datang mengajarkan tauhid satu Tuhan. Tetapi yang berjaya justru 3 Tuhan. Kalah. Kelima, Indonesia mayoritas Islam, Kristen minoritas. Kemenangan yang keenam, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Yahweh, bukan atas berkat rahmat Yesus. Kalah dan kalah. Kembali ke tema. Jangan kau buat cacing di sini. Kembali ke tema. Tunjukkan buktinya Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum saya tunjukkan bukti Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kenapa Allah memuji Muhammad? Apa hebatnya? Sama seperti itu alasan. Dengarkan. Itu alasan Sama. yang perlu kita tahu. Oke, baik. Oke. Sama Jelaskan. seperti dengarkan ya. Sama seperti ketika saya memuji Bunda Rahma, Bang Erwin, Ardiansa, Bang Tuhan yang memuji. Tunggu. Saya kasih kamu analogi. Saya kasih kamu analogi karena kamu penyembah manusia. Jadi analoginya harus kepada manusia selalu supaya kamu paham. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tunggu. Di mute supaya mereka paham. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, di mute. Orang-orang yang saya sebutkan tadi ini, Bang Maliaki, ini adalah orang-orang yang hidup, yang ada di bawah organisasi saya sebagai ketua pembina. Mereka adalah orang-orang di bawah dari struktur organisasi. Tapi saya sering memuji mereka. Ardiansa, adindaku yang baik, kamu hebat, kamu cerdas. Dewa, kamu ganteng, kamu baik. Bang Erik, kamu luar biasa hari ini. Bunda Rahma, hari ini engkau begitu-begitu bagus. Bang Erwin, saya selalu memuji mereka. Allah kemudian memuji Rasulullah Muhammad SAW. Apakah itu salah? Tidak salah. Apa buktinya Allah memuji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar manusia berbudi pekerti yang luhur. Siapa yang memuji dan siapa yang dipuji? Allah memuji Rasulnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti salawatnya Allah adalah pujiannya Allah kepada Rasulullah. Sekarang Anda menuduh berdoa. Mana doanya? Tunjukkan. Aku berdoa kepada aku supaya engkau wahai Nabi Muhammad selamat. Mana coba tunjukkan? Mana tunjukkan? Nggak ada. Oke, tidak ada ya. Tidak ada doa Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang giliran saya. Oke, giliran saya sekarang. Kenapa Yesus berdoa? Dan kepada siapa Yesus Tuhan kamu yang buatan Romawi ini berdoa? Jawab. Kita mundur sedikit. Kamu berkata, nah itu kan, ini kelihatannya kelas Suma yang kayak anak-anak. Loh, saya senang karena saya sudah menyelesaikan tugasku. Tugasku sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Pertanyaanmu sudah saya jawab. Saya jawab tuntas. Saya jawab tuntas pertanyaanmu. Sekarang giliran kamu. Sekarang giliranmu menjawab. Kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus berdoa? Jawab. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus itu adalah Tuhanmu, kenapa Tuhanmu berdoa? Jawab. Gampang, itu gampang. Saya akan jawab nanti. Tetapi kamu harus menjawab dulu pertanyaan saya. Jangan nanti. Pertanyaanmu sudah kujawab. Pertanyaanmu sudah kujawab. Itu bukan berdoa. Kalau berdoa, ayatnya di dalam Al-Quran jelas. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi antara salat dengan doa itu berbeda. Dengar. Di mute.
Tugas saya sudah selesai. Antara kata sholat dan kata doa itu berbeda. Silakan Anda baca Al-Quranul Karim surah Ibrahim. Di situ jelas dikatakan, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ada dua kata di dalam satu ayat, sholat dan juga doa. Berarti berbeda. Oke? Nah, Anda menuduh Allah berdoa, tunjukkan mana doanya Allah. Kepada Rasulullah itu mana doanya? Nggak ada. Tapi umat Islam mengatakan itu adalah pujian Allah. Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata Allah betul-betul memuji Rasulnya. Engkau adalah utusanku yang benar-benar berbudi pekerti luhur. Masya Allah. Udah selesai tugas saya. Sekarang saya bertanya sama kamu. Sekarang tugas saya. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Nanti kita bahas itu sesi berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu nanti sesi kedua. Sekarang giliranmu menjawab dulu. Kenapa Tuhanmu anak Maria masih berdoa? Kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia berdoa? Jawab. Dalam kemanusiaannya berdoa Oke, saya jawab. Oke. Saya minta janji, ya. Apa salahnya dengan dia berdoa? Kamu harus menjawab budi pekerti luhur Nabi Muhammad supaya kita di sini tahu ya. Budi pekerti luhurnya itu apa ya? Oke, saya orang Kristen, saya pasti akan menepati pandangan teologi. Silakan jawab, kenapa ada Tuhan berdoa? Jawab. Pertama, Tuhan itu adalah pemberi contoh juga. Yesus datang juga memberi teladan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya apa? Berbicara, kamu pengen jawaban atau tidak? Saya tanya kenapa Tuhan berdoa di dalam paragraf itu. Gimana sih itu jawabannya? Yang saya tanya kenapa Tuhan berdoa? Ya, jawabannya ya, untuk memberikan teladan bagi manusia, murid-muridnya. Imam juga, rabi-rabi juga memberi contoh berdoa. Bukan berarti dia Tuhan. Yang saya tanya kenapa Tuhan berdoa? Rabi-rabi itu menurut Yesus. Rabi-rabi, dengar. Rabi-rabi itu menurut Yesus sama dengan orang-orang Arab yang suka memperdengarkan suaranya di pinggir-pinggir jalan. Ya? Julian turun. Yang suka memperdengarkan suaranya satu aja. Itu rabi-rabi satu aja. Nah, sekarang jawab. Saya sudah jawab pertanyaanmu ya. Itu adalah teladan. Nah, sekarang kau jawab, mana budi pekerti nabimu? Tunjukin di sini. Saya belum menemukan jawaban kenapa Tuhan berdoa. Tunjukin di sini, Zuma. Tunjukin di sini. Kalau enggak kamu ngaku di satu. Saya belum menemukan jawaban. Mana jawabanmu kenapa Tuhan berdoa? Saya diam. Sekarang kamu jawab kenapa ada Tuhan berdoa. Silakan. Ya, Tuhan Yesus berdoa itu memberi teladan bagi murid-murid supaya melihat bagaimana cara berdoa. Kalau hanya memberi teladan, para imam juga berdoa. Jemaat itu mengikuti imam. Kenapa ada Tuhan berdoa? Imam kenapa ada Tuhan berdoa? Kenapa dia tidak mengabulkan aja langsung? Kenapa? Loh, ini kan memberikan teladan, makanya saya Tidak bilang. perlu memberikan teladan. Para nabi juga memberikan teladan. Para nabi memberikan teladan berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada Tuhan? Kenapa ada Tuhan berdoa? Mana teladan nabimu itu? Turunkan yang tunjukin di sini. Tunjukin di sini mana teladan nabimu. Tunjukin di sini semua. Mau tertib atau gimana sih, Bun? Ya gitu dong. Peka. Kita tidak butuhkan keluar-keluar di sini. Ini yang Islam, Bandewa, Bang Erik, Ardiansa, Erwin, kalau mau teriak-teriak semua dia kalau kita mau suara-suaraan. Ya, jadi perhatikan. Ini serigala kayak begini harus satu aja dia. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Apa jawabanmu? Berdoa. Sekarang jawab saya tidak tanya apa itu adalah teladan. Saya tidak tanya apa tujuan Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada Tuhan berdoa? Bukan apa tujuan berdoanya. Saya tanya kenapa ada Tuhan berdoa. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Karena tujuannya untuk mengajarkan, memberi teladan. Saya tidak tanya apa. Saya tidak tanya apa tujuan Tuhanmu berdoa. Saya tanya kenapa Tuhanmu berdoa. Dia berdoa karena ingin memberi teladan bagi murid-muridnya. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Ngerti? Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Ngerti kau?
Yang saya tanya, kenapa dia berdoa? Padahal dia Tuhan. Nangis sudah. Hah? Loh, itu untuk apa? memberikan teladan. Tidak, Bahkan saya tidak Yesus tanya mengajarkan apa. murid-muridnya berdoa. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Huha. Begini Saya nih, tidak tanya Zuma, apa tujuannya berdoa. kalau semua Yang saya tanya, kenapa mentok, Tuhanmu berdoa? Sudah kena gaplok. Dablek. Saya tidak tanya apa tujuannya Tuhanmu berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada Tuhan berdoa? Katanya Tuhan, kenapa berdoa? Jawab. Si mau aku datang besok. Tuhan itu sedang memberikan contoh bagaimana Tidak, cara saya berdoa tidak kepada murid-muridnya. tanyakan. Saya tidak tanya dia ngapain. Saya tanya kenapa dia berdoa. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kau sudah tahu, kau berhadapan dengan siapa? Berdoa bagaimana? Dia mengajarkan kami berdoa. Berdoa kamu seperti Saya ini. tidak Itu tanya teladan. untuk apa dia berdoa dan bagaimana dia berdoa. Saya tidak tanya. Saya tanya kenapa ada Tuhan masih berdoa. Yesus begini. Dengar deh, dengar deh ya. Yesus berkata, ketuklah pintu maka aku akan membukanya. Saya Mintalah tidak maka tanya akan diberikan itu. bagimu. Itu yang memberikan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang memberikan. Gitu Kak loh. Ros, saya tidak tanya itu Kak Ros. Yang saya tanya, hakikat Tuhanmu kenapa masih berdoa? Kalau dia Tuhan, kenapa masih berdoa? Kucluk. Saya tidak tanya apa tujuannya dia berdoa. Saya tanya kenapa hakikat Tuhanmu itu berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Loh, dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri lah. Kenapa dia berdoa? Justru Zuma itu kita tanya. Zuma Kenapa pernah dia nggak berdoa? bicara kepada dirimu sendiri, Zuma? Kau pernah bicara kepada Kenapa dirimu dia sendiri nggak? berdoa? Zuma, Kenapa dia Zuma, saya berdoa? tanya. Saya tanya padamu. Saya tanya, Hey. kamu pernah nggak bicara kepada dirimu sendiri? Bicara kepada diri bukan meminta kepada diri. Meminta Kamu kepada pernah diri itu nggak orang bicara gila. kepada dirimu sendiri? Kamu pernah Jawab, nggak jawab. meminta kepada dirimu? Pernah nggak kau meminta uang kepada dirimu? Pernah? Kalau misalnya berbicara dengan diri saya sendiri nggak apa-apa. Kalau bicara oke. Ini meminta. Ya Bapakku, ampunilah segala dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu berdoa? Itu menunjukkan teladan dan pelajaran. Saya ya. tidak tanya apa tujuannya berdoa. Saya tanya kenapa ada Tuhan berdoa kalau dia Tuhan, kucuk. Loh, Aku datang kalau besok. gitu sama aja seperti ayat yang tadi kita bawa Al-Asap 5:6 kan? Tuhanku memuji, Allah sudah juga berdoa. kutunjukkan. Tuhanku memuji, sudah kutunjukkan buktinya. Sekarang kenapa Tuhanmu berdoa? Apakah memuji itu bukan doa? Bukan. Coba jelaskan. Masa Coba saya puji jelaskan. kamu? Saudaraku Maliaki, kenapa bibirmu Tuhan terlalu ini lebar Tuhan sampai ini kuping? Tuhan, Masa Tuhan. itu doa? Masa kan Ini itu Tuhan. doa? Dengar, biar cerdas Masa kan sedikit, itu Zuma. doa? Biar cerdas Wahai sedikit, saudaraku Zuma. Maliaki, kenapa Zuma, matamu biar cerdas besar sedikit. sebelah? Masa itu doa? Biar cerdas Itu sedikit. pujian, Sini, saya kasih Bung. tahu. Itu Saya pujian. kasih tahu. Wahai Biar saudaraku cerdas. Maliaki, kenapa bibir Biar atasmu lebih cerdas, besar daripada bibir bawahmu? Masa itu adalah berdoa? Itu memuji, Bung. Itu menyanjung Begini. kamu. Yang saya Oke, tanya oke. adalah kenapa ada Tuhan berdoa? Jawab. Itu saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Apa? Itu Apa yang kau pertama. sampaikan? Apa? Tuhan Yesus itu memberikan Berdoa. teladan bagi Yeay, murid-muridnya. Itu saya jawabannya. tidak sedang tanya. Saya tidak tanya untuk apa Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada hakikat Tuhan berdoa? Begitu, kucluk. Ketika dia Jawab. berkata Bapa, dengar. Ketika dia berkata Bapa, ampunilah mereka. Itu karena memberitahu juga kepada manusia bahwa dia mengampuni kita. Yeay, Itu cara komunikasinya saya Tuhan. tidak tanya apa tujuannya berdoa. Yang saya tanya, kenapa dia berdoa padahal dia Tuhan? Kucluk. Mampus sudah kau. Nangis Kamu sudah. tidak tujuannya berdoa kan saya sudah kasih tahu. Kenapa dia Saya tidak berdoa tanya untuk memberi tujuannya berdoa. teladan? Hei, saya tidak Kenapa, tanya kan? apa tujuannya berdoa. Hei, nenekmu kiper, saya tidak tanya apa tujuannya berdoa Tuhanmu. Yang saya tanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kakekmu striker ya? Sabar, dengar baik-baik. Nanti bisa-bisa saya Giliran bilang kakekmu bertanya striker. tentang Al-Quran, modal terjemahan, Sabar, hebat. makanya. Giliran Mau ditanya, tenang kah tidak, ini Zuma? sudah 30 menit saya bertanya satu pertanyaan, kamu mutar-mutar. Saya tidak tanya, ada apa dan apa tujuannya Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa Tuhannya Kristen berdoa? Kenapa Tuhan berdoa? Padahal dia Tuhan. Untuk memberikan teladan. Saya Gitu. tidak tanya apa tujuannya. Tujuan Yesus berdoa adalah memberikan teladan. Oke, yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berdoa?
Padahal dia adalah padahal dia adalah Tuhan. Hei, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Oh, untuk memberikan. Saya tidak tanya. Kalau untuk memberikan teladan, semua nabi memberikan teladan, tapi dia bukan Tuhan. Yang saya tanya, kenapa? Sekarang saya tanya balik ya, Zuma. Hei, kau belum selesaikan satu soalan ini. Saya sudah jawab Satu pertanyaanmu. soalan ini Sekarang kamu tidak bisa lari. Sebelum kau tuntaskan, kenapa ada Tuhan berdoa? Kamu ngasih teladan nggak, Zuma? Kenapa ada Tuhan Tunjukkan teladan yang ditunjukkan Nabi. Teladan yang kalau Jawab Rasulullah, saya. kalau utusan Apa Tuhan memberikan teladan yang- teladan, oke. Utusan Tuhan memberikan teladan itu oke. Tapi Tuhan berdoa itu apa? Coba jawab. Saya udah Jawab jawab. saya, Saya udah jawab. jawab. Jawab Saya udah saya. jawab. Saya udah Kamu jawab. tidak Kalau jawab. kamu mau terima jawaban itu, Saya- syukur. Tidak, silakan benturkan kepalamu ke tembok. Silakan benturkan kepalamu ke saya tembok. Kalau tidak kamu tidak mau tanya terima. apa tujuan Sekarang jawab Yesus sama saya. berdoa. Apa teladan yang diturunkan oleh Tuhanmu? Saya Apa tidak teladan yang tanya. diturunkan oleh Tuhanmu? Jelaskan Saya sama saya tidak teladan tanya apa yang apa tujuannya Yesus berdoa. teladan yang Saya tidak tanya apa tujuan. Saya tanya teladan yang diberikan kenapa. oleh- Hei, kenapa ada hakikat Tuhan jawab. berdoa? Ingat pertanyaanmu tadi, kenapa Saya udah kenapa Allah Subhanahu wa taala berdoa? Saya jawab itu bukan berdoa, tapi memuji. Buktinya ada. Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Kenapa Tuhanmu berdoa kalau dia adalah Tuhan? Jawab. Saya udah Saya udah jawab, tapi yang kau jawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Kucuk, saya tanya apa, kau jawab apa? Saya sedang tanya itu warna jawabannya. apa? Saya tanya itu warna apa? jawabannya. Apa warna Itu jawabannya. Warna Kau suka itu atau adalah tidak, ya sudah. kamu jawab apa? 3.000 Mas. Itu jawabannya. IPR. Kau suka atau tidak? Saya tanya. Saya Kau jawab tanya. jawaban itu sudah saya sampaikan. Wahai Maleaki, ya. itu warna apa? Kamu jawab apa? 3.000 Mas. Kan tidak nyambung, kucuk. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Kan sudah saya jawab, memberikan teladan bagi pengikutnya. Sebenarnya jawabannya karena dia bukan Tuhan. Coba kau jawab itu. Tidak, Itu baru. salah. Hei, Justru karena Yeay. Tuhan, dia bisa menunjukkan teladan. Sekarang saya tanya, apa teladan yang diturunkan oleh Allah? Imam juga teladannya? memberikan teladan. Jawab saya, Nabi Zuma. Musa Jawab memberikan saya, Zuma. teladan. Yesus Jawab memberikan saya, Zuma. teladan. Musa, Daud memberikan teladan. Sekarang yang saya minta bukan teladannya, yang saya tanya, kenapa hakikat Tuhanmu berdoa? Jawabannya, karena dia Tuhan, karena dia bukan Tuhan. Itu yang tepat. Jawab, saya kasih kau pilihan. Kenapa Tuhanmu berdoa? A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Mana yang benar? Mencret. Sudah saya kasih jawabannya. Kamu aja yang ketika menerima jawaban, ketika kamu menerima jawaban, kamu tidak mampu untuk menerimanya. Saya ulang. Saya kasihan aja sama kamu. Kenapa Tuhanmu berdoa? Jawabannya A, karena dia Tuhan. B, karena bukan Tuhan. Mana yang benar? A atau B? Jawab. Sudah. Ya, deh. mana yang benar? A atau B? Mana yang benar? A atau B? Kan sudah saya jawab. Apa? Sekarang tenanglah, Zuma. Nggak usah Apa kejang-kejang jawabanmu? kayak Apa jawabanmu? anak-anak. Saya kasih Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Sekarang A gini, atau B? teladan apa yang diberikan oleh Allah dan Itu Muhammad? sesi berikutnya, Tunjukkan saja. Selesaikan dulu Tunjukkan sesi saja. pertama. Sudah saya Selesaikan dulu jawab. sesi pertama. Kan sudah saya jawab. Kenapa Yesus berdoa? A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Jawab. Itu kan jawaban yang kamu mau. Lah, Kasihan. memang harus jawabannya harus benar. Jawabannya nggak nggak boleh bisa. salah. Kalau kamu mau naik kelas, jawabanmu harus benar. Bukan salah, apalagi tidak ada di dalam kunci jawaban. A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Jawab, mana yang benar? Yesus itu adalah Tuhan dan akan jadi hakim di akhir zaman. Berarti Dia Yesus Tuhan. berdoa, Ya. berarti Yesus berdoa karena A, karena dia Tuhan. Dasar bahlul. Sudah. Oke, sudah. Oke, kita bisa step Dasar kembali ya. bahlul. Terserah kau. Yesus Sekarang tunjukkan berdoa kepada saya. karena Sekarang dia tunjukkan kepada saya adalah Tuhan. teladan daripada Allah dan Nabi.
Tunjukkan pada saya Yesus sekarang. berdoa karena dia Tunjukkan adalah saja Tuhan. kepada saya teladan Aduh, dari Tuhanmu. ya Allah ya Apa Tuhanmu Karim. tidak mampu menunjukkan teladan? Ya Allah Tuhanmu ya nggak punya teladan. Karim. Tunggu dulu. Saya masih shock Tuhanmu dengan nggak punya jawabanmu. teladan. Tunggu. Saya masih shock dengan jawabanmu. Yesus berdoa karena dia adalah Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, dengar umat Islam yang ada di bawah. Kristen menuhankan Yesus. Ketika ditanya, kenapa Yesus berdoa? Jawabannya, karena Yesus adalah Kamu mau dengar jawaban yang lebih? Kamu Ya, mau jawaban seperti apa sih? Saya kasihan sekali sama kamu semua, seperti anak-anak. Saya lihat kamu. Kamu ini bukan ustadz sebenarnya. Lah, Karena memang kamu saya tidak bukan bisa ustadz. yang waras gitu. Yang bilang saya ustadz oke. siapa? Saya Sekarang ini gampangnya apologet. Saya Ya, ini oke. apologet Sekarang, Islam. kalau kau apologet, Saya ini sekarang saya pembela bilang begini. imannya Yesus. Oke. Saya Oke, pembela imannya saya akan Yesus yang tanya kau kepada plesetkan. kamu, apa teladan di dalam Islam yang turun dari Tuhan? Tunjukkan saya apa teladannya. Oke, beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai manusia suci yang tidak terkutuk mati di atas tiang salib seperti yang kau imani. Kalahkan Apa teladannya? Teladan, saya tanya teladan. Kamu pintar atau enggak? Teladan. Kami diperintahkan oleh Allah. Iya, kami diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang suci yang datang kepada Bani Israel. Kalahkan kamu diajarin meneladani, sedangkan kamu diajarkan untuk meneladani Yesus manusia terkutuk. Pertanyaan yang sama. Ketika umat Islam, Teladan apa yang diturunkan oleh Nabi dan Allah? Kan saya sudah jawab. Salah satu teladan yang diberikan oleh Allah adalah mengimani nabinya sebagai manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, siapa yang kamu teladani dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib? Jawab. Mampus kau. Sekarang teladan. Sekarang kita bahas teladan. Kamu kan tadi bilang mau bahas itu. Cuma tunjukkan kepada saya teladan di dalam Islam yang turun dari Allah. Tunjukin dong. Nggak mampu. Loh, saya kan sudah jawab kamu. Apa teladannya? Dengar. Mana pasang teladannya? bibirmu. Kalau kupingmu Mana tak mampu teladannya dari mendengarkan, Nabi yang istrinya 13 orang? Kalau kupingmu tidak bisa mendengarkan, tolong buka mulutmu di depan HP. Mana tahu suaraku masuk di mulutmu tembus ke kuping. Dengarkan. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyan. Wahai umat Islam, aku ajarkan kepadamu bahwa malaikat Jibril datang kepada Maryam untuk memberitakan tentang lahirnya seorang manusia laki-laki yang suci. Ini kami teladani. Ini teladan. Kamu minta teladan kan? Ini kami teladani. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kami untuk mengimani Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia yang suci. Sekarang giliran saya bertanya. Siapa yang kamu teladani dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Paulus. Kasihan pengecut ini. Kamu tunjukin saja apa teladan nabimu yang mengawini 13 orang istri, mengawini janda. Parah. Sunnah untuk itu. Itu teladan. Coba kita bahas itu. Sekarang di sini etika daripada agama itu harus muncul. Jangan cuma bicara banyak tapi tidak ada isinya. Saya sudah jawab. Apa teladan dari mengawini banyak perempuan? Apa teladannya? Jawab kamu semua. Bela jadilah apologet. Dengarkan saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dia diberi istri 11 orang. Istri beliau. Untuk apa? Tunggu, sabar. Untuk menyatukan sejazirah Arab, suku-suku yang ada pada zaman itu. Udah selesai. Udah selesai. Tugas saya sudah selesai. Saya tanya jawab. Saya kembali bertanya samamu dengan pertanyaan yang sama. Sabar dulu. Apa hubungannya? Sabar dulu.
Nggak mau ditanya dia, nggak mau ditanya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus kamu ajarkan, dengar, kenapa Yesus kamu ajarkan tidak pernah menikah? Dengar pertanyaan saya. Kenapa Yesus kamu ajarkan tidak pernah menikah, tetapi di surga laki perempuan nantinya semuanya menjadi istrinya? Kenapa? Jawab. Semua laki-laki, semua perempuan menjadi mempelai wanitanya. Jawab saya sekarang. Mampus sudah kau. Hanya bisa tertawa, bukti tak berdaya. Yesus tidak kawin di dunia, tapi di surga laki perempuan jadi istrinya. Jawab saya. Kenapa? Ada buktinya dan asal bunyi. Itu kamu asal bunyi, nggak ada buktinya. Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil dari Nabi yang saya kasih kamu dalil. Mau? Ini perempuan. Ayo. Mau saya kasih kamu dalil? Mau? 2 Korintus 11 nomor 2. Tuhanmu membutuhkan perawan suci. Wahyu 19 nomor 6 sampai 8. Yesus nikah dan dia adalah mempelai pria. Wahyu 21 nomor 9. Kristen semua laki perempuan adalah mempelai wanita. Berapa banyak istri Yesus nanti di surgamu? Oh mama, di manakah kasih sayangmu ketika anak laki-lakimu jadi mempelai wanita? Kau bisa bayangkan dirimu pakai gaun pengantin, Maliaki? Kamu jadi mempelai wanita, kamu jalan dengan hak tinggi, kumismu yang tebal, bibirmu pakai lipstik, pakai anting. Oh my God, mau kemana non? Mau ke sana. Aduh Kak Ros, hari ini kamu cantik tapi betismu berbulu, ada uratnya lagi. Masih mau kau datang besok? Itu teladan yang kau berikan, itu. Bang, jangan dibayangkan nanti gimana cara kawinnya ya Bang ya. Iya, jangan dibayangkan cara kawinnya. Tidak kawin di dunia katanya. Cuman 11 orang loh, 11 orang itu pun wanita semua. Ini di dalam Wahyu 19, Wahyu 21, laki perempuan jadi mempelai wanita semua. Ya Allah yang karim Maliaki, bersiaplah mataharimu diobrak-abrik di surga. Jangan lupa bawa apa ya? Minyak pelumas. Dengar ya. Bawa oli kotor. Saya itu tidak mantan ya, di jangan lupa bawa oli kotor. Ya, Maliaki. Ini bukan bulian, Bung. Ini bukan bulian. Ini Wahyu 19 nomor 6 sampai nomor 8. Yesus mempelai pria. Wahyu 21 nomor 9. Kristen mempelai wanita. Laki perempuan menjadi mempelai wanita. Asik, mantap sekali. Masih mau ku datang besok? Udah ya teman-teman, tugas kita sudah selesai. Bunda Rahma diturunkan aja. Jangan sampai dia semakin menghujat. Saya obrak-abrik Bibelnya nanti dia malu dan dia sakit. Diturunkan. Kamu diturunkan. Turunkan Bunda Rahma diturunkan. Oke, jangan sampai kita ikut mencela dan menghujat begitu semakin dalam oleh karena hujatannya. Apa yang kita lakukan adalah membayar tunai hujatan dia terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Sepakat kita ya teman-teman? Sepakat ya? Ya, sepakat. Jadi hujatannya kepada Allah berdoa, kita balas dengan Yesus yang berdoa. Yesus dia akui dia berdoa karena dia Tuhan katanya. Kemudian ketika dia menghujat Rasulullah, kita tanya kepada dia, kalian menjadi mempelai wanita. Udah, itu tugas kita udah selesai. Dan mohon supaya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dimaafkan. Ini hanya edukasi berdasarkan sang penghujat. Kerja daripada apologet Islam itu adalah mengajarkan Kristen untuk memahami ajaran Yesus yang sebenarnya. Yesus berdoa itu bukan karena dia Tuhan. Yesus berdoa oleh karena Yesus adalah hamba Tuhan. Karena Yesus adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mereka orang-orang ini adalah penumpang gelap yang hanya membawa nama Yesus, sebagaimana Yesus menubuatkan di dalam kisah
di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Jangan kau ikuti, jangan kau dengar mereka. Inilah penyesat-penyesat yang tadi. Mereka membawa Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Mereka menggantikan namanya dengan nama palsu Yesus, lalu mereka jajakan kemana-mana. Jangan tergoda wahai umat Islam, seawam apapun antum, anda kalian jangan pernah bergeming mengikuti ajaran penyembahan terhadap manusia. Demikian, silakan yang lain. Siap, mohon izin Gurunda. Selamat siang para abang-abang ganteng. Selamat siang. Sebentar, mohon izin sponsor dulu ya Gurunda ya. Halo, Assalamualaikum.